Ilmu bukan milik eksklusif mereka yang bergelar. Inilah pesan besar Gus Dur yang semakin relevan saat ini. Jika Anda masih berpikir bahwa hanya orang bergelar yang pantas berbicara soal ilmu, tontonlah sampai selesai. Video ini bisa mengubah cara Anda memandang pendidikan, kecerdasan, dan nilai kemanusiaan. Di zaman modern, gelar akademik dan status keagamaan kerap dijadikan tolok ukur kecerdasan. Tapi Gus Dur, pemikir humanis, ikon pluralisme Indonesia, menggugat asumsi ini. Baginya, ilmu dan kebijaksanaan bisa lahir dari siapa saja, termasuk dari suara yang selama ini terpinggirkan, rakyat biasa. Ilmu bukan hanya milik sarjana, ia milik siapa saja yang mau berpikir dan memperbaiki keadaan. Demikian kata Gus Dur. Aristoteles menulis dalam Metafisik, all men by nature desire to know. Semua manusia secara alami ingin mengetahui. Gus Dur menghidupkan gagasan ini dalam konteks sosial Indonesia. Beliau percaya bahwa ilmu adalah hak azazi, bukan hak istimewa. Setiap manusia diberi akal dan pengalaman, dan dari sanalah ilmu bisa tumbuh. Artinya, siapapun yang berakal berpotensi menjadi berilmu, bukan hanya mereka yang memiliki gelar. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu dalam The Form of Capital mengingatkan, the educational system pretends to neutrality, but in fact it reproduces social inequality by converting cultural capital into academic success. Sistem pendidikan berpura-pura netral, tetapi pada kenyataannya mereproduksi ketimpangan sosial dengan mengubah modal kultural menjadi keberhasilan akademik. Dengan kata lain, pendidikan formal sering menciptakan kasta baru, gelar sebagai simbol kekuasaan. Gus Dur menolak logika ini. Beliau menyindir, jangan merasa paling tahu hanya karena punya gelar. Kebenaran itu sering datang dari mereka yang tak disangka. Filsafat eksistensial turut memperkuat pandangan ini. Jean-Paul Sartre menulis, man is nothing else but what he makes of himself. Manusia tidak lain adalah apa yang ia ciptakan dari dirinya sendiri. Gus Dur tidak hanya mengumpulkan ilmu, tapi menjadikannya alat perjuangan, membela yang tertindas, menyejukkan yang gundah, dan menyatukan yang tercerai. Ilmu bagi beliau adalah jalan pembebasan, bukan alat penindasan. Tradisi keislaman juga mengajarkan hal yang serupa. Ibnu Sina mengatakan, al-aqlu huwa jauharun nafsi, wa bihi tudrakul ma'ani wa tuhassalul ulumu. Akal adalah esensi jiwa. Dengannya makna dipahami dan ilmu diperoleh. Imam Al-Ghazali memperingatkan, man talabal ilma li ghairillahi faqad ja'ala ilmahu hujjatan alaihi la lahu. Barang siapa mencari ilmu bukan karena Allah, maka ilmunya akan menjadi bumerang yang menjerumuskannya, bukan menyelamatkannya. Az-Zarnuji menegaskan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Gus Dur konsisten menolak ilmu yang kering nurani dan dibungkus otoritas semu. Dalam buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita, beliau menulis, ilmu jangan dijadikan alasan untuk menindas. Ia harus memerdekakan pikiran,
menyejukkan perasaan, dan menyatukan manusia. Pandangan ini sejalan dengan etika dialogis Hans Georg Gadamer. Understanding is not a matter of mastering a technique, but entering into a dialogue. Pemahaman bukan soal menguasai teknik, tapi memasuki ruang dialog. Ilmu sejati bukan dominasi, tapi keterbukaan. Ia bukan milik mereka yang paling keras suara atau paling tinggi gelar, tapi milik siapapun yang mau mendengar dan memahami. Gus Dur mengingatkan, ilmu adalah jalan pembebasan, bukan pagar pembatas. Setiap manusia berhak belajar dan memberi manfaat, meski tanpa titel. Yang utama bukan gelar, tapi kebermanfaatan. Dunia tidak kekurangan pemilik gelar. Dunia kekurangan orang-orang berilmu yang jujur, terbuka, dan tulus memberi manfaat bagi sesama. Jika Anda percaya bahwa ilmu adalah hak semua manusia, bukan hanya yang punya ijazah, bagikan video ini. Sebarkan semangat Gus Dur bahwa ilmu yang sejati adalah yang memanusiakan manusia.